Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Yulianto di channel kita Cerita Horor True Story. Gimana kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya sehat-sehat semua ya, dan dilindungi dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Kali ini kita ada cerita dari penulis yang bernama Dina ini. Dina ini mengirimkan cerita tentang kematian dari adiknya yang tercinta. Siapa sih yang nggak senang punya adik bayi ya, yang baru lahir, yang masih lucu-lucunya, tapi hanya beberapa hari sakit, kemudian besoknya meninggal. Oke, langsung aja ya. Ceritanya dimulai dari sini. Kisah ini dimulai pada tahun 2005, tepatnya pada bulan 5 Mei. Namanya adalah Dina. Dia adalah seorang anak perempuan pertama dan satu-satunya di keluarga. Tepat di tahun itu, ibunya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Analia. Namun sayang, pada proses persalinan itu, ibunya tidak ditemani oleh suaminya karena kan sibuk bekerja di luar pulau. Ayahnya biasanya baru pulang ke rumah setiap 6 bulan sekali. Setelah proses kelahiran itu, tepatnya 3 bulan usia Analia, akhirnya ayahnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Ya, rumah mereka terletak di kota Malang. Setibanya di rumah, ayahnya menanyakan keberadaan Dina. Ya, tepat saat itu Dina tidak berada di rumah, melainkan dia sedang pergi mengaji di sebuah sekolah. Mendengarkan hal itu, ayahnya bergegas menyusul Dina. Dan ketika Dina telah dijumpai, ayahnya langsung menggendongnya. Agar ini adalah anak kesayangan dari ayah, anak pertama perempuan dari keluarga itu. Digendongnya Dina, lalu diajaknya pergi ke sebuah toko untuk membelikan makanan kesukaannya. Waktu itu, Dina diberikan sebuah es krim cone yang merupakan makanan favoritnya. Ayahnya lupa bahwa di rumah dia memiliki anak perempuan lagi yang baru lahir. Ibunya melihat hal itu sedikit agak kecewa karena di rumah ada anak perempuannya. Melihat sikap istrinya yang sedikit agak kesal, akhirnya ayahnya mendatangi ibunya meminta maaf. Begitu senangnya sampai dia lupa kalau di rumah ada anak perempuan yang baru lahir. Kemudian ayah meminta Analia dari pangkuan ibunya dan menggendongnya. Keesokan harinya, ibunya pergi ke rumah tetangga yang bernama Mbah Rami. Ibunya meminta kepada Mbah Rami untuk memotong rambut anaknya, yang pada zaman itu ketika bayi yang baru dilahirkan menginjak 1 bulan harus dipotong atau digunduli. Dina yang melihat adiknya digunduli rambutnya sedikit agak kesal dan takut karena alat yang digunakan waktu itu bukanlah gunting atau alat cukur pada zaman sekarang, melainkan sebuah pisau. Takut-takut mengenai kepala atau membuat robekan. Ya wajar, namanya juga anak kesayangan. Was-was. Akhirnya proses pencukuran rambut Amalia sudah selesai. Walaupun prosesnya sudah selesai, Amalia masih sedikit menangis, mungkin merasa tidak nyaman karena yang melakukannya tetangganya, itu Mbah Rami.
Sebulan sudah ayahnya menghabiskan waktu di rumah. Dian sangat senang sekali. Tidak seperti biasanya, ayahnya hanya menghabiskan waktu 2 minggu berada di rumah. Hingga tiba saat itu, pada hari Kamis malam Jumat. Ibunya yang tidak ada perlu apa-apa tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Detri, di mana Bu Detri adalah saudara dari ibunya. Mbah yang melihat ibu akan pergi ke rumah Bu Detri memperingatkan, Loh, aja metu suruh-suruh. Sano bayi ini engko dipangan kok. melihat ibunya yang akan pergi ke rumah Bu Detri. Mbah memperingati, yang artinya begini, Nduk, jangan pergi malam-malam begini, kasihan anaknya, nanti kena bala. Jadi menurut orang zaman dulu, kalau orang yang baru melahirkan memiliki anak bayi, itu kalau maghrib rawan untuk ditinggal, atau paling enggak harus bersama ibunya, takut-takut nanti kena hal-hal yang enggak baik. Jadi setelah ibunya mendengarkan nasihat dari Mbah yang ada di rumah, ibunya tidak menghiraukan nasihat itu. Ibunya tetap kekeh pergi ke rumah putih. Dina yang mendengar ibunya pergi ke rumah Bu Detri memutuskan untuk lekas-lekas pulang. Namun sebelum ia sampai membuka pintu, ia mendengarkan teriakan tangisan adiknya itu. Dina cepat-cepat membuka pintu. Betapa kagetnya ya, ibunya yang begitu panik melihat kondisi Amelia yang sedang menangis. Bingung bagaimana menenangkan adiknya itu. Ada apa dengan adiknya? Tangisan Amelia begitu keras hingga terdengar di rumah tetangga kanan kirinya. Akhirnya ibunya memutuskan untuk menyusui Amelia, berusaha agar Amelia tenang. Akhirnya Amelia pun sudah berhenti menangis. Namun saat tengah malam, Amelia kembali menangis, menjerit, bahkan sampai parahnya ia muntah. Ibunya begitu panik dan membangunkan suaminya. Ya, Amelia apa? Moro-moro muntah. Ya Allah. Artinya begini, ya ini kenapa Amelia kok tiba-tiba menangis seperti ini? Ayahnya yang melihat Amelia kemudian memintanya untuk diberikan kepada ayahnya, dan ayahnya berusaha menimang-imang, menggendong sambil mengusap-usap kepala Amelia, berusaha supaya Amelia tenang. Bukannya makin membaik kondisi Amelia, tapi Amelia bahkan kejang-kejang badannya. Timbul percikan warna biru-biru di kulitnya. Ayah dan ibunya yang begitu panik akhirnya meminta tolong ke tetangga kanan kiri, bahkan saudaranya, supaya lekas-lekas diantar ke rumah sakit. Pagi pun menjelang, akhirnya keluarganya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dengan bantuan dari tetangga kanan kirinya. Namun sayang, saat perjalanan akan ke rumah sakit, ibunya tiba-tiba menjerit, berteriak. Betapa kagetnya ia melihat putri keduanya itu yang berusia 3 bulan tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir. Ayah yang melihat hal itu terpukul. Perasaan baru saja di rumah anaknya masih bernafas, namun saat akan diantar ke rumah sakit untuk diperiksakan, tiba-tiba anaknya meninggal. Membuat hal itu
Akhirnya ayah memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Hingga pukul 8:15 saat akan memakamkan bayinya itu, ibunya masih dalam kondisi yang sama, menangis, berteriak. Bahkan ia mengatakan dia tidak rela dengan kepergian anaknya yang baru saja dilahirkan. Kemarin dalam kondisi baik, malamnya tiba-tiba menangis tidak karuan, dan besok paginya sudah dalam kondisi. Saat itu Dina masih sangat kecil, jadi dia belum terlalu paham apa yang terjadi dengan adiknya itu. Yang ia tahu hanya banyak tetangga kanan kiri yang datang ke rumah, bahkan saudara yang jauh pun ikut datang. Ibu masih berada di dalam kamar, menangis meratapi kepergian adiknya itu, Amalia. Ditemani oleh saudara yang lain berusaha untuk menenangkan ibu. Sedangkan ayah saat itu sedang ikut mengaji, mengantarkan doa untuk adik. Dan Dina ikut duduk berada di samping ayah. Itulah pertama kalinya Dina mengantarkan doa untuk orang yang sudah meninggal. Dan untuk pertama kalinya juga ia mendoakan adiknya itu. Hingga tidak terasa waktu begitu cepat, menunjukkan pukul 10 pagi. Tibalah proses pemakaman adiknya itu dimulai. Ayah membawa jenazah adik itu untuk dimakamkan, diikuti oleh Dina yang berada di sampingnya dan ibunya yang berada di belakang bersama saudara-saudaranya yang lain, meratapi dan menangisi kepergian adiknya itu. Hingga proses pemakaman sudah selesai. Setelah itu 40 hari setelah meninggalnya adiknya itu, akhirnya keluarga besar dari Dina ini mengetahui apa penyebab utama dari meninggalnya Amalia itu. Jadi penulis menceritakan bahwa pelaku utama dari sampai terjadinya adiknya meninggal itu adalah santet. Jadi kenapa kok bisa santet ini? Jadi ini penulis menceritakan bahwa sebulan atau sebelum kelahiran adiknya itu, ada seorang pemuda dari kampung sebelah yang menaruh rasa terhadap tantenya itu setelah lulus sekolah. Kemudian pemuda itu mencoba melamar tantenya itu, namun sayang tantenya menolak lamaran itu. Mungkin ada beberapa kata-kata ya dari tantenya itu yang mungkin menyakiti hati pria itu, sehingga pria itu menaruh rasa benci kepada tantenya. Dia itu meminta tolong kepada dukun untuk menyantet tantenya itu, memberi macam penyakit atau gimana sehingga tantenya itu meninggal. Namun sayang, malam itu yang harusnya tantenya yang terkena santet itu malah mengenai adiknya. Dan penulis cerita ini juga menceritakan bahwa setelah adiknya Amelia itu meninggal, karena sudah mengetahui alasan utama itu santet itu, akhirnya keluarga besarnya ibaratnya mengembalikan santet kiriman itu kepada yang punya. Alhasil ada berita bahwa dukun yang melakukan santet itu meninggal dunia. Dan berita yang penulis ini kirim juga menceritakan bahwa pemuda yang
mengirim atau yang menyuruh Google itu melakukan santet yang salah kiriman itu kena dampak lah dari apa yang dia lakukan. Orang-orang tahu kalau pemuda itu sedikit agak nggak waras setelah amarannya ditolak. Sampai sekarang pria itu masih hidup. Itu dari yang disampaikan penulis ini. Oke, penulis juga menyampaikan bahwa hati-hati dalam berlisan. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, karena dari lisan kita ini mempengaruhi apa yang terjadi di depannya. Oke, itu tadi cerita yang cukup keren buat saya. Saya membawakan cerita ini dapat satu pesan, satu masukan buat kita teman-teman ya, kalau berlisannya itu harus hati-hati. Kita nggak tahu, mungkin orang lain bisa nerima atau enggak ya. Oke, buat teman-teman yang punya cerita yang lebih menarik ya, atau yang lebih serem atau gimana ya, bisa kirimkan ke email kita yang ada di bawah ini. Sekian dari saya, sampai Yulianto di channel kita Cerita Horor True Story. Kita akan kembali lagi di cerita-cerita yang menarik lainnya.